من أنا من أنا من أنا لولاكم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله الذي أرسل إلينا سيد الأنام. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، الدنيوية والأخروية، السابقة واللاحقة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaharui lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Apalagi hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang begitu mulia, hari yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang mulia ini. Disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Bukhari, bahwasanya hari Jumat yang mulia ini pernah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tetapi mereka berselisih sehingga Allah tidak jadi memberikan kepada mereka. Hari ini pun pernah akan diberikan kepada umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tetapi mereka berselisih. Akhirnya Allah pun tidak jadi memberikan hari yang mulia ini kepada mereka. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, telah memutuskan untuk menghadiahkan hari yang mulia ini kepada kita, kepada umat yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya umat yang selalu berselisih tidaklah beruntung dan tidak pantas untuk mendapatkan anugerah-anugerah yang istimewa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat ini hari yang begitu istimewa sehingga diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang berangkat pada hari Jumat setelah bersuci dengan benar dari rumahnya dengan sempurna, kemudian dia berjalan kaki menuju Jumatan, maka setiap langkahnya dihitung 1 tahun ibadah, puasa pada siang harinya, dan sholat malam pada waktu malamnya. Hari yang begitu istimewa, hari yang begitu mulia, hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan
dua kerja terbesar dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari yang mulia ini, yaitu ibadah dan dakwah, sekaligus pelajaran bagi umat bahwasanya ibadah kita tidak akan sempurna, tidak akan diterima tanpa adanya dakwah yang pada hari ini berupa khutbah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas memperjuangkan agama, tugas mendakwahkan agama, tugas menyampaikan agama adalah tugas yang menjadi tugas istimewa bagi umat ini, yang mana menjadi ciri khas umat yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat-umat terdahulu memang mereka berdakwah, tetapi dakwahnya umat terdahulu tidak sama dengan dakwahnya umat yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat yang terdahulu walaupun mereka berdakwah, tetapi masih ada nabi dan rasul, masih ada utusan-utusan Allah yang bekerja berdakwah dan membangkitkan semangat umat. Mereka bisa menunggu ketika datangnya nabi untuk berdakwah lagi. Tetapi umat ini tidak bisa menunggu datangnya nabi lagi, tidak bisa mengharapkan wujudnya nabi lagi, karena nabi yang terakhir adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas dakwah yang mulia ini adalah menjadi tugas kita semua, tugasnya umat yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat yang mulia ini diriwayatkan, diceritakan dalam beberapa hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam pada hari Jumat. Ini jadi pelajaran bagi kita bahwa kita semua ini adalah cucu-cucunya seorang nabi, cucu-cucunya orang yang ahli mengamalkan agama, cucu-cucunya orang yang selalu bertaubat kepada Allah, cucu-cucunya orang yang memperjuangkan agama. Sehingga kalau perasaan itu selalu melekat di hati kita, tertanam di hati kita, akhirnya mudah saja kita itu untuk mengamalkan agama, mudah bagi kita untuk bertaubat kepada Allah, mudah bagi kita untuk mengamalkan agama-agama, mengamalkan perintah-perintah Allah, mudah bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga sana. Ini juga jadi pelajaran bagi kita bahwasanya tempat kita yang sebenarnya bukanlah dunia ini, tempat kita yang sebenarnya adalah surga. Maka bagaimana kita hari demi hari ketika tambah dekat perjumpaan kita kepada Allah, kita tetap ketika tambah dekat perjumpaan kita dengan negeri akhirat, maka hari demi hari kita semakin memperbaiki amalan kita, semakin berusaha menambal kekurangan-kekurangan kita, semakin berusaha mentaubati kesalahan-kesalahan kita, mentaubati dosa-dosa kita, dan niat sisa hidup kita hanya dan hanya kita gunakan untuk taat kepada Allah, hanya dan hanya kita gunakan untuk mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berangkat menuju akhirat, maka disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya nanti kita akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita di hadapan Allah dan akan ditanya mengenai 4 pertanyaan. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabah wa bima anfaqah wa min ilmihi madza amila bima alim. Atau kama jaa fil hadis. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara, langsung akan dimintai pertanggungjawaban an umrihi fima afnah, mengenai umur kita, umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, kita gunakan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah. Kemudian yang kedua kali akan ditanya mengenai masa muda kita,
ketika badan kita sedang sehat-sehatnya, ketika fisik kita sedang kuat-kuatnya, ketika akal kita sedang menuju masa sempurna, untuk apa kita habiskan masa muda kita? Wa an malihi min aina iktasabah wa bima anfaqah. Kemudian kita akan ditanya oleh Allah mengenai harta kita. Harta kita didapat dari mana dan diinfakkan untuk apa? Wa an ilmihi madza amila bima alim. Dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai ilmu kita, apa yang telah kita amalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, telah kita ketahui. Kalau dari 4 pertanyaan tadi kita menjawab dengan jawaban yang benar, kita habiskan umur kita untuk taat kepada Allah, kita habiskan masa muda kita untuk takwa kepada Allah, kita dapatkan harta kita dari harta yang halal, kemudian kita infakkan sesuai dengan perintah Allah, dan ilmu-ilmu yang kita ketahui kita amalkan dengan sebenar-benarnya semampu kita, maka kita akan menjadi orang sukses dengan kesuksesan yang tidak ada kecelakaan lagi setelahnya untuk selama-lamanya. Tapi naudzubillah summa naudzubillah, kalau kita ini tidak sukses dalam menjawab 4 pertanyaan tadi, umur kita habiskan untuk perkara yang sia-sia. Bahkan masa muda kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak diridhai Allah. Harta kita tidak jelas dari mana kita mendapatkannya, kemudian tidak jelas juga kemana kita menginfakkannya. Ilmu-ilmu yang telah dipelajari, yang telah diketahui tidak diamalkan, maka orang yang seperti ini kalau tidak ditolong oleh Allah, kalau tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan dicelaka dengan kecelakaan yang tidak ada kesuksesan lagi setelahnya untuk selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini, bagaimana kita perbaiki niat kita perbaiki ketakwaan kita perbaiki amalan kita kukuhkan niat kita hanya dan hanya umur untuk taat kepada Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aksiru as-salat, perbanyaklah kalian membaca salawat. Kebanyaklah kalian membaca salawat kepadaku pada hari Jumat." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk amalan yang paling penting yang perlu kita perbanyak, yang perlu kita ulang-ulang lagi pada hari Jumat yang mulia, yaitu membaca salawat kepada yang mulia, junjungan kita, kekasih kita, baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari Jumat yang mulia ini kita diajari oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi untuk membaca surat Al-Kahf, yang mana dalam surat Al-Kahf banyak sekali pelajaran. Di antara pelajarannya akan datang pada umat ini sesuatu kekuatan yang begitu besar, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang mereka akan membuat kerusakan di bumi ini, dan umat ini tidak akan mampu untuk menghadapinya dengan kekuatan materi, tidak mampu menghadapinya dengan kekuatan finansial, tidak mampu menghadapinya dengan kekuatan tangan. Tetapi umat ini diberi ilham oleh Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekuatan yang begitu besar tadi dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana Umar rahmatullah beliau mengatakan, ini pelajaran bagi kita, kekuatan yang begitu besar, ujian yang begitu besar pada akhir zaman nanti akan bisa diselesaikan dengan doa, maka ujian-ujian yang sebelum itu akan lebih mudah lagi diselesaikan dengan doa. Dan hari Jumat ini adalah hari yang pantas sekali untuk kita memperbanyak doa kepada Allah, karena disebutkan dalam hadis bahwasanya ada satu waktu di hari Jumat ini, satu saat di hari Jumat ini, yang ketika orang itu berdoa kepada Allah tepat pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doanya. Dan mana waktu itu yang paling diharapkan adalah waktu habis salat asar, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita berbanyak doa kepada Allah,
memperbanyak doa kepada Allah agar Allah menurunkan hidayah untuk diri kita, hidayah untuk keluarga kita, hidayah untuk umat, sehingga kita akan bergembira ketika melihat umat berbondong-bondong untuk taat kepada Allah, berbondong-bondong untuk mengamalkan agama Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang semua itu bukanlah perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita orang mengamalkan agama ini memang begitu, tidak disangka-sangka, tidak dikira-kira. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika orang ini mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak dikira-kira. Kehancuran Fir'aun tidak pernah dikira-kira, kehancuran Namrud tidak pernah dikira-kira, kehancuran Qarun, Haman tidak pernah dikira-kira, kehancuran Persia, kehancuran Romawi tidak pernah dikira-kira. Tapi ketika ada manusia-manusia yang selalu mengamalkan agama Allah, ketika ada manusia-manusia yang selalu taat kepada Allah, takwa kepada Allah, akhirnya kebatilan-kebatilan yang besar tadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hidayah kepada diri kita dan umat, dan keburukan-keburukan, kebatilan-kebatilan yang ada di dunia ini segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-kamilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa sanadana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله لمن حسدنا.
حسبنا الله لمن خدعنا حسبنا الله لمن خذلنا حسبنا الله من شرور أنفسنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي